Selamat siang semuanya, jumpa lagi dengan Lopins Audio. Kali ini saya mau mengulas new produk besutan TRN, yaitu CS1. IM single DD dengan harga 300 ribuan ini punya desain yang sangat oke, apalagi faceplate-nya. Nah, setelah sukses dengan tipe MT1, apakah CS1 ini juga akan booming? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan IM di rentang harganya yang sudah saya ulas sebelumnya? Boxnya sudah nggak asing sih, MT1, ST1 juga sama. Isi di dalam boxnya juga ya sama saja. Ada sepasang selnya, lalu ada kabel dengan tipe dual pin, kemudian ada ear tips cadangan, buku manual, dan kartu garansi. Spek lengkapnya bisa lihat yang ini nih. Config-nya sama aja sih dengan MT1, yaitu pakai satu dynamic driver. Nah, disinilah bedanya dengan IM 100 ribuan yang sudah saya ulas sebelumnya. CS1 ini punya housing dengan build quality yang lebih baik. Selnya terasa sangat kokoh dengan paduan faceplate metal dan plastik resin. Di ST1 juga sama sih config-nya. Tapi kalau lihat desainnya ini lebih ganteng di bagian faceplate-nya, dengan hiasan kayak model-model IM dengan tipe semi open back. Tapi ini hanya desain dan hiasan saja sih, bukan tipe open back atau semi open back kayak TFZ Tequila 1. Bagian nozzle-nya ini disambung sama kayak MT1. Begitupun dengan bahannya. Pilihan warnanya hanya dua saja, yaitu silver dan hitam. Dan ukuran housingnya juga ini sedikit lebih kecil, bahkan lebih kecil dibanding housingnya EDX dan CA2. Cuma punya CS1 ini agak berat. Mungkin pengaruh dari metalnya juga sih. Untuk bagian fittingnya CS1 ini sangat nyaman dan sangat pas. Sebelumnya EDX dan CA2 punya fitting yang paling nyaman di telinga saya. Tapi kali ini saya nobatkan CS1 yang paling nyaman. Pada bagian ear hook-nya, di sini sih minusnya agak muncung. Walaupun gak semuncung MT1, tapi memang kurang presisi. Seingat saya ini sih sama kayak ST1 dan kabelnya pun sama juga. Pada bagian konektor, CS1 menggunakan dual pin yang tipenya beda dengan MT1 dan ST1. Kalau mereka menggunakan tipe QDC, sedangkan CS1 menggunakan dual pin yang lebih umum. Kabelnya bisa dipakai di CA2, di EDX, di PK4, bahkan masuk ke MT1 juga. Untuk model dan kualitas kabelnya ini plug sama banget dengan ST1. Begitupun dengan splitter dan jack 3,5 mm nya. Ini juga sama, bahannya dari sejenis metal atau aluminium. Lanjut ke bagian mic, config-nya sama juga dengan ST1. Untuk kualitasnya silahkan langsung nilai sendiri saja. Tes mic menggunakan CS1. Untuk gaming juga CS1 ini cukup baik. Saya baru coba di PUBG Mobile saja. CS1 ini punya tonal yang V-shape, tapi midnya tidak tenggelam sih. Dan ada nuansa sedikit bright. Oke, saya bahas dulu dari bassnya nih. Disinilah keunggulan CS1 ini. Kualitas bassnya oke, punya tekstur yang baik, decay-nya sedang dan punya speed yang lumayan cepat. Kemudian sub bass dan mid bassnya cukup seimbang, sehingga kedalaman dan tonjokan bassnya cukup kena. Tapi bass CS1 ini bukan tipikal yang nonjok atau yang nampol banget. Kemudian bassnya punya kontrol yang baik dan cukup tight, dengan artikulasinya yang jelas. Untuk kuantitasnya sih ini cukup di telinga saya, gak gede dan gak kecil juga. Diajak lagu metal pun masih cukup baik buat ngejar double pedalnya. Saya coba di lagu-lagunya baby metal. Secara keseluruhan, kualitas bassnya sedikit lebih baik dibandingkan bassnya PK4, MT1, CA2, EDX. Cuma di PK4 sub bassnya sedikit lebih dapat. Pada bagian midnya di CS1 agak tipis. Begitupun vokalnya yang cukup tipis dan punya tone yang agak bright.
Tapi posisinya tidak terlalu mundur sih, vokalnya masih cukup jelas. Nah, bagusnya vokal CS1 ini tidak sampai sibilan. Saya dengerin lagu-lagu vokal wanita kayak Yao Siting, vokalnya kayak yang mau sibilan tapi nggak jadi. Malah di pika 4 yang sering sibilan. Apalagi di ST1. Jadi secara keseluruhan untuk tone mid dan vokalnya lumayan. Tapi saya lebih suka midnya MT1 dan pika 4. Untuk bagian high-nya, CS1 ini cukup open dengan detail yang baik. Detailnya sedikit lebih baik dibandingkan MT1, pika 4, dan CA2. Cuma ekstensinya agak roll off. Tapi gak sampai harsh atau kasar seperti di EDX. Di CS1 ini cukup halus dan cukup bening. Tapi memang ada sedikit nuansa metaliknya. Dan treble-nya CS1 ini lebih mirip ke ST1. Tapi di CS1 ini ujungnya sedikit lebih buntung. Las untuk tingkat naturalnya, saya merasa MT1 masih lebih baik. Nah, di sini juga salah satu keunggulan CS1. Bagian soundstage-nya cukup lebar dengan kedalaman yang cukup baik. Separasinya juga oke. Ya, memang menurut saya tekniknya sedikit lebih baik dibandingkan IM 100 ribuan yang pernah saya ulas di channel ini. Sepertinya tuning TRN audio buat IM-nya sudah mulai membaik, terutama untuk yang 100 ribuan. Setelah MT1 yang cukup membuat saya enjoy, nah CS1 ini juga sama, walaupun memang beda tonalitinya. Jadi bagi teman-teman yang suka tonal P-shape dengan kualitas bass yang oke, detailnya bagus, dan teknikalitasnya juga cukup baik, ditambah build quality-nya yang lebih baik dengan desain yang ganteng. CS1 ini bisa jadi pilihan yang tepat di harga 100 ribuan. Dan CS1 ini cocoknya ke lagu-lagu rock, pop rock, diajak all around pun masih bisa. Dan untuk lagu-lagu metal pun, ini masih cukup oke dibanding IM 100 ribuan yang sudah saya ulas. Cuma kelemahannya adalah bunyi distorsi pada gitar yang kurang menggigit. Nah, untuk bagian ini KZ EDX lebih ngena di telinga. Cuma memang EDX agak kasar bunyinya. Las, walaupun CS1 ini kualitas bassnya lebih oke dibandingkan yang lainnya, tapi ini bukan buat bass head. Soalnya kualitas bass CS1 ini gak kena sih buat pecinta bass yang gede dan nampol. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas untuk CS1 ini. Sampai jumpa lagi di next video, dan salam Lopins Audio.